Bayangkan, Project Whoosh, waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Yang ambisius dan digadang-gadang jadi simbol kemajuan Indonesia. Kini justru menimbulkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang harus menanggung utangnya? Dan yang lebih mengejutkan, Menteri Purbaya menegaskan, jangan pakai uang negara untuk bayar Whoosh. Lalu, Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengacungkan jempol. Menteri Purbaya sudah benar. Jalan terus, Pak. Tapi apa benar keputusan itu bisa menyelamatkan bangsa? Atau justru membuka babak baru kontroversi ekonomi dan politik di balik mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Untuk memahami mengapa Prof. Mahfud mendukung Menteri Purbaya, kita harus mundur ke tahun 2015. Ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 6 Oktober 2021. Setelah pada tanggal 6 Oktober 2015, Presiden Jokowi menetapkan dan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, 10 hari kemudian, yakni pada 16 Oktober 2015, sebagaimana dilansir kcic.co.id. Konsorsium Badan Usaha Milik Negara, BUMN, membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, dan Konsorsium Perusahaan Perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR.Co Ltd. Membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, berdasarkan Pasal 1 Ayat 2, Peraturan Presiden Nomor 93, Tahun 2021, Konsorsium Badan Usaha Milik Negara tersebut terdiri atas PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara 8. Nah, jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek B2B, business to business. Namun, menurut penuturan Prof. Mahfud MD, sebagaimana ia jelaskan dalam kanal YouTube-nya, dulu pada awalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia, disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2% dengan overrun pembengkakan menjadi 3,4%. Menurut cerita Prof. Mahfud, ketika proyek tersebut mau dipindah ke Cina ini, Pak Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu mengatakan tidak setuju. Ia mengatakan kepada Presiden Jokowi, "Pak, tidak feasible." Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kemudian dipecat dan digantikan. Sesudah itu, Presiden Jokowi memanggil ahli bernama Agus Pambagio. Dan jawaban ahli tersebut sama, "Pak, ini tidak feasible, rugi negara." Ahli Agus Pambagio menanyakan kepada Presiden Jokowi, "Ini atas ide siapa? Kok bisa dari Jepang beda gitu? Dan biayanya besar." "Atas ide saya," kata Presiden Jokowi. Prof. Mahfud membuka tabir yang mencengangkan. Menurutnya, biaya pembangunan kereta cepat di Cina hanya sekitar 17-18 juta USD per kilometer. Tapi di Indonesia, bisa melonjak hingga 52 juta USD per kilometer. Bayangkan saja, 3 kali lipat. Jika dikonversi dengan kurs tahun 2015, itu berarti selisih 477 miliar rupiah per kilometer. Dan jarak Jakarta-Bandung sekitar 142 km, tinggal kalikan saja. Mahfud menegaskan, itu markup, harus diselidiki. Siapa yang menaikkan harga segila itu? Pertanyaan besar pun muncul. Apakah benar ada permainan di balik mega project ini? Menurut data terakhir dari Kompas 21 Oktober 2025, utang proyek Whoosh kini mencapai 116 triliun rupiah. Bunga utangnya saja 2 triliun rupiah per tahun.
sementara pemasukan tiket maksimal hanya 1,5 triliun rupiah. Artinya, setiap tahun kerugian terus bertambah. Namun Menteri Purbaya berdiri tegak. Ia menolak membayar menggunakan uang negara. BUMN itu badan usaha, bukan APBN. Keuntungan dan kerugiannya tanggung sendiri, ujarnya. Dan ternyata, secara hukum, ia benar. Berdasarkan Pasal 4 BU Nomor 16, tahun 2025, keuntungan atau kerugian BUMN adalah tanggung jawab BUMN itu sendiri, bukan negara. Purbaya bahkan menjelaskan, pemerintah sudah tidak lagi menerima dividen dari BUMN karena dialihkan ke BPI Danantara, jadi biarlah Danantara yang tanggung. Sikap tegas ini membuat Mahfud MD angkat topi. Itu keputusan yang benar, katanya. Tapi apakah keputusan itu tanpa risiko? Mahfud memperingatkan bahaya besar di balik utang yang membengkak. Kalau gagal bayar, jangan salahkan kalau aset negara kita bisa disita. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang gagal membayar utang ke Cina untuk pembangunan pelabuhan. Akibatnya, pelabuhan Hambantota diserahkan ke Cina selama 99 tahun. Bayangkan jika hal serupa terjadi pada kita. Kalau sampai Natuna Utara diminta sebagai kompensasi, itu pelanggaran konstitusi, kata Mahfud tegas. 1 meter tanah Indonesia pun tak boleh jatuh ke tangan asing. Bagi Mahfud, inilah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mahfud tak berhenti di situ. Ia mendorong KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengusut dugaan markup Project Whoosh. Harus ditelusuri uangnya kemana. Jangan biarkan yang bersalah lolos lagi, tegasnya. Menurutnya, bangsa ini terlalu sering memaafkan kejahatan ekonomi besar. Padahal, jika benar ada korupsi atau markup, itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga membahayakan kedaulatan bangsa. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah beliau akan memerintahkan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus ini sampai tuntas? Kisah Project Whoosh bukan sekadar cerita tentang rel dan kecepatan. Ia adalah simbol dari bagaimana keputusan politik dan ekonomi bisa membawa dampak besar bagi masa depan bangsa. Menteri Purbaya memilih untuk tidak menambah beban rakyat, dan Mahfud MD mendukung penuh langkah itu. Tapi kini, tugas kita sebagai rakyat bukan sekadar menonton. Kita harus mengawal keadilan dan transparansi proyek-proyek besar negara ini. Kalau kamu sepakat bahwa utang Whoosh tak seharusnya dibayar pakai APBN, tulis di kolom komentar. Dukung transparansi, tolak beban rakyat. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa kedaulatan ekonomi adalah kedaulatan bangsa.